Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sally, saya adalah salah satu pengampu mata kuliah pengenalan pemrograman di Universitas Telkom. Oke, kita lanjutkan video seri ini untuk latihan pekan ketiga untuk soal nomor 10. Oke, kita pindah ke papan tulis. Di sini diminta untuk melengkapi kode program yang di bawah itu yang di preload answer yang di sini. Ini sebenarnya sudah ada gitu ya. Tapi saya coba kita motret dari scratch aja. Program digunakan untuk menghitung luas dari suatu lingkaran. Nah, kalian kan sudah pernah ya sebenarnya menghitung lingkaran ya waktu di latihan yang sebelumnya. Nah, tapi ini pasti ada bedanya karena kita sudah masuk ke bab terkait percabangan atau pengkondisian. Input masukan berupa sebuah bilangan bulat positif R. Ya, harusnya udah bisa nebak ya, R itu adalah radius atau jari-jari. Jadi saya akan butuh satu variabel untuk menampung si jari-jari ini, si input ini. Oke. Nah, keluaran input berupa luas lingkaran dengan jari-jari R tersebut gitu. Kalau di awal sih saya lebih suka kalian pokoknya setiap ada data bikin aja variabel baru. Setiap ada data buat aja variabel baru. Nanti gimana caranya supaya lebih efisien atau apa itu belakangan aja gitu ya. Oke, keluaran berupa luas lingkaran gitu ya. Saya bikin ya satu variabel untuk menampung luas lingkarannya dengan jari-jari R tersebut. Nah, kemudian gunakan Pi sama dengan 22/7 apabila R merupakan kelipatan 7. Oke, jadi ini ada if nih, karena ada apabila. Jadi kalau R-nya itu kelipatan 7, kalau si R-nya ini kelipatan 7, maka dia akan menggunakan 22/7 sebagai Pi gitu. Ya, jadi ini tergantung siapa R ya. R kelipatan 7 gitu ya. Kita nanya kan ya. Kalau iya gitu ya. Kalau true maka dia akan menggunakan pi-nya 22/7. Atau gunakan pi 3,14 bila bukan. Atau kalau misalnya bukan, berarti kan kalau false dia akan menggunakan pi yang versi desimalnya gitu ya, 3,14 yang sudah dibulatkan ya, sampai dua angka di belakang koma. Perhatikan contoh berikut. Jadi kalau misalnya inputnya 10, nah 10 itu kan R-nya ya, dan dia akan masuk ke kanan gitu, yang false berarti ya. Maka dia akan menghitung luas lingkarannya menggunakan pi yang 3,14, sementara kalau inputnya 7, ini kan berarti masuknya ke yang true ya, maka dia akan menghitung menggunakan pi yang 22/7 gitu ya. Di sini luas lingkarannya sudah tidak dikasih tahu lagi ya, karena sudah ada kan ya minggu lalu. Rumusnya luas lingkaran ini adalah pi R kuadrat gitu ya, berarti pi dikalikan dengan R dikalikan dengan R. Itu ya rumus luasnya. Oke, seperti biasa kita ambil input untuk R-nya gitu ya. Kita masukkan, kita minta input rata-rata ya, yang kita simpan di dalam R. Nah, kemudian karena R ini isinya nanti string, misalnya ini ya 10 misalnya gitu ya, maka dia isinya string 10, maka kita harus ubah si 10 ini ke dalam, ini integer berarti ya, lihat nih. Yang dicatatkan ini bilangan bulat gitu ya. Sebentar. Nah, ini juga ada syaratnya ya, bahwa R-nya adalah bilangan bulat positif gitu. Jadi kita ubah R-nya menjadi bilangan bulat, kemudian kita simpan di variabel misalnya yang namanya RI gitu ya. R integer gitu. Maka dia nanti akan tipe datanya bilangan bulat. Oke. Sementara kalau L kok nggak diminta masukannya, Bu? Enggak, karena ini kan keluaran ya. L-nya kan keluaran. Itu buat nampung keluaran nanti. Nah, kemudian kita diminta untuk menghitungkan, nah karena rumusnya sama-sama pi R kali R, tapi pi-nya ini ada percabangan seperti ini, ada kondisi, maka kita harus pakai if pasti ya. Jadi ini kan if ya. Kalau ini if-nya, kalau R-nya kelipatan 7, nah ini sudah dibahas banyak nih ya kelipatannya, gimana cara ngomong ke komputer kalau R adalah kelipatan 7. Yaitu R itu kelipatan 7 kalau R hasil bagi R dengan 7 itu sama dengan 0 gitu ya.
Jadi ini adalah 7 R kelipatan 7 gitu ya. Kalau R kelipatan 7, maka apa yang saya lakukan? Yang akan saya lakukan adalah ini. Luasnya berarti sama dengan formulanya 22 dibagi 7 dikali R dikali R gitu. Gitu ya. Ini hasilnya akan kita simpan ke dalam variabel L. Begitu. Oke. Nah, sebenarnya gimana ya? Nanti saya jelaskan. Nanti saja. Sekarang pokoknya gini aja dulu ya. Nah, kemudian else berarti kan saya ada satu pilihan lagi gitu ya. Jadi kalau bukan 7 itu semuanya pokoknya selain bukan 7, makanya saya pakainya else saja, nggak usah pakai elif. Kalau pakai elif kan jadi panjang kan? Else if R-nya kelipatan, misalnya berapa yang bukan kelipatan 7, kelipatan 2, kelipatan 3, kelipatan 5 gitu ya, kelipatan 11 kan nggak perlu gitu ya. Jadi kita langsung else saja. Else L-nya sama dengan 3,14 dikali R dikali R gitu. Gitu ya. Maka nanti terakhirnya saya akan mencetak tulisan ini gitu ya. Berarti print luas lingkaran berjari-jari gitu ya. Itu kan string biasa ya. Luas lingkaran berjari-jari 10. Nah, si 10-nya itu apa? Si 10-nya adalah isinya R gitu. Ini boleh pakai R. R gitu ya. Adalah ininya string ya. 154,0 berarti isinya R. Nah, ini sebenarnya udah nih selesai ya. Cuma apa bedanya? Oke. Jadi gini. Sebenarnya kalau di sini sih kelihatannya nggak ada bedanya gitu ya. Cuma gini ya. Gimana ya? Ini sebenarnya buat apa sih? Lihat nih. Kalau misalnya R-nya kelipatan 7, ini mudah-mudahan udah mengerti ya. Jadi sebenarnya begini aja, ya udah oke lah ya. Karena 22/7 itu masih bisa lah ditampung oleh float-nya Python gitu ya. Tapi misalnya, lihat nih. Contohnya berapa sih kalau R itu kelipatan 7? Tadi contoh yang tadi kan 7 ya. Si inputnya ya, misalnya inputnya 7 gitu. Ketika dia, ini kan kodenya ini ya, ketika dia masukkan kode yang baris pertama dijalankan, misalnya dimasukkan 7 gitu ya, maka dia menangkapnya sebagai 7 di R gitu ya. Kemudian akan dikonvert menjadi bilangan bulat 7 di RI. Oke. Nah, kemudian ini udah selesai. Nah, kalau R-nya kelipatan 7, nah kalau 7 kan kelipatan 7 kan ya, berarti kan ininya 7% 7, 0 gitu ya. 7 modulo 7 kan 0. 0 sama dengan 0. Oh iya, sama dengan, berarti kan true gitu. Artinya karena ini true kondisinya, maka dia akan melakukan aksi di if yang bersangkutan. Ini saya kasih block if-nya ya, block if-nya segini. Oke, dia akan melakukan aksi di block if yang bersangkutan. Aksinya apa? Ternyata ini kan. Ya, ini ya. Saya tulis di sini ya. 22 dibagi 7 dikali R dikali R. Oke. Kita lihat. Ada banyak nih operatornya. Seperti biasa, kalau operatornya banyak, maka kita harus memperhatikan presidensinya gitu. Urutan pengerjaannya. Mana nih yang lebih diprioritaskan gitu. Nah, bagi kali-kali itu ternyata, bukan bagi kali-kali. Ingat bahwa komputer dia hanya bisa membandingkan dua aja gitu ya. Jadi sebenarnya yang dibandingkan nih dua operator pertama ini aja dulu gitu. Bagi sama kali presidensinya lebih tinggi mana? Sama gitu ya. Kebetulan sama kan ya, bagi sama kali. Karena presidensinya sama, maka yang dikerjakan adalah yang muncul duluan, yaitu yang di sebelah kiri. Ya, yang muncul duluan yang di sebelah kiri, berarti yang saya kerjakan yang ini dulu, yang bagi dulu. Nah, artinya kalau 22 dibagi 7, itu kan 3,1 panjang gitu ya. Coba. Saya coba di sini. Kalau 22 dibagi 7, kan dapatnya segini nih. Ya.
Segini kan ya? Ini, gitu ya. Kemudian dikalikan dengan apa? Dikalikan dengan R, berarti kan 7, gitu ya. Sorry. Sebentar, saya terlalu cepat. Berarti ini hasilnya adalah ini kan, dan ini tidak masalah kalau di Python karena apa? Karena dia menyimpan, masih mampu menyimpan sepanjang ini sih dia masih bisa gitu ya. Paling kecil kan waktu itu dia menyimpannya sampai yang pangkat 308 atau berapa gitu ya, saya lupa. Nah udah ya, karena ini sudah oke gitu, maka ini hasilnya harus apa? Dikali R, itu kan yang belum ya. Nah kemudian dia bandingin lagi nih, ada 2 kan ya operatornya. Nah kali dengan kali ya presidensinya sama pasti ya. Nah maka dia akan mengerjakan yang kiri dulu. Artinya dia akan mengerjakan yang ini dulu gitu. Ya. Dia kalikan, berarti kan dikali 7 nih. Ini dikali dengan 7 gitu. Maka nilainya akan jadi, kalau dalam kasus ini dia jadi bulat sih ya, 22,0 gitu ya. 22,0 gitu. Nah, kemudian dikali dengan R lagi, dikali 7 gitu ya. Berarti 22,0 dikali 7. Oke, 154,0. Jadi ini hasilnya terakhirnya 154,0 lah ya gitu. Which is satisfied gitu ya. Yang ini oke gitu ya. Kalau dalam kasus ini gitu ya. Tapi sebenarnya untuk di kasus-kasus umum itu sebenarnya kalian kalau tahu si 7-nya itu adalah kelipatan 7, si R-nya itu adalah kelipatan 7, saya bisa menuliskannya dengan lebih aman gitu. Kenapa lebih aman? Karena lihatnya, ini kebenaran R-nya kecil gitu kan ya, 7 R-nya. Tapi kan kelipatan 7 itu kan enggak cuma 7 aja kan. Saya bisa punya angka yang sangat besar sekali untuk R-nya, tapi dia kelipatan 7 gitu ya. Saya bisa punya angka yang sangat besar sekali, tapi dia masih kelipatan 7. Yang kalau misalnya si angka yang sangat besar yang kelipatan 7 itu kita kalikan dengan 3,1428 dan seterusnya, itu bisa jadi float yang sangat besar sedemikian rupa sehingga ada kemungkinan tidak mampu menampung gitu si variabelnya itu gitu ya. Size-nya itu terlalu besar untuk ditampung dalam tipe data float misalnya gitu ya. Kan gitu ya. Misal gitu ya. Makanya sebenarnya untuk memperkecil kemungkinan itu, walaupun kemungkinan kecil sekali ya, kecuali kalian pakai tipe datanya pakai datanya nilainya itu besar sekali. Nah, tapi sebenarnya kita bisa memperkecil kemungkinan itu gitu. Bagaimana caranya kita memperkecil kemungkinan itu? Dengan cara saya membaginya, jangan si dua-duanya yang saya bagi gitu. Karena kalau 22 itu kan bukan kelipatan 7 kan ya. Jadi kalau misalnya ada bilangan yang kelipatan 7, saya bagi dengan 7, kan pasti dia angkanya bulat ya. Iya nggak sih? Angkanya bulat kan ya? Oke? Nah, karena angkanya bulat, kalau saya bagi dengan kalau misalnya kelipatan 7 saya bagi dengan 7, pasti angkanya bulat dan dia pasti lebih kecil gitu. Nah, makanya ada trik gitu ya, ada trik lah ya, kita bisa bilang gitu. Itu lebih baik pembagiannya jangan di depan sini gitu. Mungkin akan lebih lebih bagus gitu kalau dipraktekkan kalau pembagiannya kita pindahkan ke belakang saja nih. Di sini misalnya. Ya. Atau di tengah-tengah sini juga boleh sih ya, tapi misalnya di belakang gitu. Karena kita tahu si R-nya itu kan nanti dibagi, kalau R dibagi 7 itu akan mengecil pasti nilainya. Ya, jadi komanya tuh pasti koma 0 aja gitu. Karena kan kalau R-nya kelipatan 7 dibagi 7 itu kan pasti nggak mungkin komanya berapa gitu kan. Komanya bagus, komanya koma 0 karena pasti bulat gitu. Jadi ini mah best practice aja ya. Itu lebih baik kalian nulisnya begini gitu. Oke. Kalau ada yang masih bingung, ya nggak apa-apa sih pakai cara yang ini juga nggak masalah gitu ya, sama aja.
Oke, gitu ya. Kita ke sini. R sama dengan input. Kemudian kita casting R1-nya sama dengan integer R. Pengkondisiannya kalau si R1-nya ya, berarti ya, yang dicek R1-nya itu adalah kelipatan 7 gitu ya. Maka luasnya adalah tadi ya 22 dikali R dikali R dibagi dengan 7 gitu. Else kalau enggak ya udah pakai 3, ya terpaksa lah ya pakai 3,14 aja gitu. 3,14 itu kan sebenarnya udah hasil apa ya, pemampatan gitu. Sebenarnya kan tadi aslinya kan 3, berapa tadi? 3,142857 dan seterusnya gitu ya. Nah, ini kali R dikali R. Yang dicetak adalah yang tadi ini nih. Luas, saya biar nggak salah, saya copy paste aja di sini. Nah, berjari-jari 10, oke, yang ini saya ganti jadi, berarti R ya, berjari-jari 10 adalah nih 3,14 itu adalah luas. Begitu. Kita coba. Ini hilang deh. My fault ya, harusnya ditulisnya di sini dulu ya. Oke, saya. Ini ya apa, saya sudah terlalu lama idle, jadi mungkin sessionnya habis atau gimana. Saya ulangi lagi. R sama dengan, ini saya refresh dulu. Oke, R sama dengan input, kemudian R1 sama dengan int R. Kalau misalnya R1-nya itu adalah kelipatan dari 7 gitu ya, maka luas sama dengan 22 dikali R, saya bagi 7-nya di belakang saja gitu ya. Kalau enggak, maka luasnya 3,14 kali R dikali R gitu. Kali R. Kemudian saya akan cetak ya, berjari-jari 10 R berarti ya adalah oke, misalnya kan Pak, tadi dikasih tahu ya syntax error ya, baik ya dia ya. Oke, berarti kalau saya masukkan berapa tadi 10, berarti dia 3. Sorry, saya melakukan kesalahan yang sama terus-menerus. Ini harusnya R1 ya. Coba kita sama-sama baca ya, tadi terlalu cepat. Mumpung ada error kita baca. Katanya errornya di line 9, yaitu ini ketika menghitung luas sama dengan 3,14 kali R kali R. Kenapa? Kalau ini bukan name error. Kalau sebelumnya di video yang sebelumnya name error ya. Kalau ini type error. Kenapa? Karena dia tidak bisa mengalihkan non-integer gitu ya. Dia tidak bisa mengalihkan non-integer. Non-integernya apa? Float gitu. Jadi dia tuh protes, saya nggak bisa nih meng-apply operasi perkalian ke tipe data float gitu. Salah ya. By non-integer of type float gitu. Oh, oke. Gini. Sorry, salah. Jadi si interpreternya protes bahwa saya tidak bisa, kata interpreternya, mengalihkan sequence of by non-integer ya. Jadi saya nggak bisa nih mengalihkan R sama R yang dia itu bukan non-integer dengan float gitu. Floatnya 3,14 ya. Nggak bisa nih 3,14 itu dikalikan dengan variabel yang non-integer. Karena R-nya kan non-integer ya.
bukan angka gitu ya, bukan bilangan. R-nya itu adalah string. Jadi ini saya salah ya. Jadi R1-nya udah benar tuh yang kondisinya. Ternyata masih miss di sini juga. Oke, jadi ini adalah R1, ini R1. Tadi apa contohnya 10 gitu ya. Sekarang sudah nggak protes lagi. Gitu ya. Nah, sekarang kalau yang 7, harusnya sih sama aja sih ya. 7. 154 ya. Sekarang saatnya saya copy paste ke sana. Ini saya cek. Oke, sip ya. Ini. Oke. Kira-kira seperti itu. Nah, ini kan ada angka-angka yang besar nih ya. Nah, itu kalian bisa coba ya. Kalau pakai angka-angka yang ini bagaimana gitu kejadiannya. Oke, kira-kira seperti itu. Semoga ada manfaatnya sekali lagi ya. Oke, mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah kita ketemu lagi di pembahasan, berarti dalam seri ini akan ada pembahasan yang nomor 11 dengan nomor 12 ya, 2 nomor terakhir. Oke, selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.